Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ibu-ibu? Sehat. Masih semangat mengikuti kegiatan P2K2? Masih. Ya, hari ini kita masuk ke dalam modul 5, yaitu tentang kesejahteraan sosial. Yang mana modul 5 ini ada 2 sesi. Yang pertama sesi tentang penyandang disabilitas. Lalu yang kedua sesinya adalah terkait tentang lansia, lanjut usia. Yang mana inilah yang mau kita bahas. Sebelum kita masuk kemari, saya mau nanya sama ibu-ibu, pembelajaran yang lalu masih ingat tidak? Masih. Iya, tentang apa? Anak. Iya, hak anak. Sudah diterapkan di rumah? Sudah. Sudah dibiarkan anak untuk bermain? Sudah. Sekolahnya sudah jelas ya, sudah dilakukan. Kekerasan fisik, psikis, seksualnya sudah paham kan kemarin? Oke, tidak dilakukan lagi kan bentak-bentak, nyubit? Oke, nah terima kasih Bu Ibu sudah melakukan pembelajaran yang sudah dipelajari selama ini. Hari ini kita akan menjelaskan terkait tentang lansia, yang mana lansia itu adalah diri kita yang akan datang. Jadi kita bakalan menjadi lansia. Jadi hari ini kita akan pelajari. Nah, di sini pengertian lansia menurut WHO, Organisasi Kesehatan Dunia, batasan terhadap lanjut usia adalah 4 golongan, yaitu yang pertama, usia pertengahan dari 45 sampai ke 59 tahun. Yang kedua, lanjut usia. Nah, ini dia lansianya, masuk umur 60 sampai 74 tahun. Lalu yang ketiga, lanjut usia tua. Nah, 75 sampai 90 tahun. Lalu ada yang keempat, lansia sangat tua di atas 90 tahun. Jadi, ketika kita sudah memasuki umur 60, maka kita juga sudah disebut namanya lansia. Oke, menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 98, Ketentuan Umum Pasal 1 Ayat 2, lanjut usia adalah seseorang yang telah mencapai usia di atas 60 tahun. Lalu di ayat ketiganya juga tertulis, lanjut usia potensial adalah lanjut usia yang masih mampu melakukan pekerjaan atau kegiatan yang dapat menghasilkan barang atau jasa. Ini masih banyak ya Bu, lansia-lansia yang masih bisa bekerja. Seperti yang sering kita lihat, ada yang masih lansia itu masih bercocok tanam di ladang, seperti itu ya. Ini adalah disebut lanjut usia potensial. Lalu yang ayat keempatnya ada tertulis, lanjut usia tidak potensial adalah lanjut usia yang tidak berdaya mencari nafkah sehingga hidupnya bergantung pada bantuan orang lain. Ini rata-rata Bu, kalau udah lanjut usia tidak potensial ini yang lansianya yang sudah pikun, yang sudah tidak bisa beraktivitas, dia hanya bisa beraktivitas dibantu oleh bantuan orang lain, yaitu siapa? Anak-anaknya. Jadi inilah pengertian lansia. Nah, di sini mengapa harus peduli kepada lansia? Di sini ditulis. Tapi sebelumnya saya tanya, kita ada lansia di rumah ibu-ibu? Siapa yang punya lansia? Iya, orang tua kita adalah lansia. Di sini dijelaskan mengapa kita harus peduli kepada lansia, atau kita bilang itu orang tua kita yang saat ini umurnya sudah masuk di atas 60 tahun. Yang pertama, amanat Undang-Undang Nomor 13 Tahun 98 tentang kesejahteraan lansia memiliki hak yang sama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Jumlah lansia yang terlantar meningkat. Di Indonesia sangat meningkat jumlah lansianya. Kemensos mendata tahun 2015 dari 16 juta lansia tersebut sedikitnya 2,8 juta lansia yang terlantar dan ada 4,6 juta lansia yang potensial terlantar. Banyak ya Bu, dari 16 juta ada 2,8 juta dan 4,6 juta yang terlantar. Data menyebutkan lansia mengalami kekerasan dan penelantaran. Lansia adalah orang tua yang membesarkan dan mendidik dengan kasih sayang. Nah, inilah gambaran lansia itu adalah kita yang nanti akan datang. Makanya disebutkan lansia adalah orang tua yang membesarkan dan mendidik dengan kasih sayang. Sebagian lansia kurang mendapatkan perhatian dari keluarga. Nah, inilah makanya terjadilah penelantaran. Lansia adalah potret kita di masa yang akan datang.
siapa yang nggak jalani tua? Pasti kita menjalani tua. Sekarang kita masih muda, tapi pasti kita akan menjalani yang namanya tua. Makanya di sini disebut lansia adalah potret kita di masa yang akan datang. Panti lansia atau jompo itu terbatas, sangat sedikit, sehingga makanya amanat Undang-Undang 13 tahun 98 tentang kesejahteraan lansia memiliki hak yang sama dalam kehidupan. Nah, jadi inilah kenapa kita harus peduli terhadap lansia. Ayo, siapa yang pernah berkomunikasi dengan lansia, yang punya ibunya mungkin sudah lansia, sering nggak kita membantu misalnya? Dia mungkin lansianya yang mungkin lansia usia potensial, mungkin, tapi kita kan tetap seperti dia berbelanja kita antar. Pernah kan Bu? Seperti dia ketika dia masak mungkin masih bisa masak, kita bantu dia masak gitu. Jadi itulah salah satu kepedulian kita terhadap lansia. Nah, kondisi permasalahan terhadap lansia itu adalah yang pertama itu ada fisik, yaitu atau biologis. Lalu yang kedua ada psikososial atau yang disebut diri dan hubungannya dengan orang lain. Lalu yang ketiga ada spiritual dan rohani. Ini kita akan bahas. Yang pertama ada fisik dan biologis, perubahan fungsi organ tubuh yang menyebabkan terjadinya keriput. Ya kan? Di sini tulis keriput. Gangguan gerakan, ya mungkin karena penyakit. Jadi dia agak kurang bisa berjalan. Lalu yang ketiga di sini ada gangguan panca indera, mungkin tidak bisa jarak pandangnya, melihat mata tidak rabun, pendengarannya gitu. Di sini ada gangguan saluran kencing, mungkin buang air kecil, buang air besar tidak terkontrol lagi. Nah, itulah gangguan fisik biologis. Gigi mulai goyang, muncul penyakit. Nah, inilah yang terjadi kepada fisik atau biologisnya. Inilah kondisi dan permasalahan terjadi pada lansia. Lalu ada yang kedua, psikososial, perubahan emosi, munculnya depresi, dia sering marah, stres, mungkin dia nggak diperhatikan, mungkin depresi dia. Lalu ada agresif, marah-marah, menyerang atau menendang pintu. Karena memang lansia ini sering terjadi yang seperti ini. Lalu ada perubahan sikap dan perilaku, cenderung diam di rumah, gerakannya lambat, lalu murung, melamun. Teman, dia memerlukan teman bicara, sedangkan kita mungkin sibuk bekerja, jadi dia terjadilah namanya murung, melamun. Berorientasi pada masa lampau, hubungan dengan tetangganya kurang baik. Ya mungkin kurang baiknya karena apa? Karena di sini ada ini marah-marah, mungkin dia takut dan lain sebagainya. Jadi ada perubahan-perubahan yang terjadi. Lalu ada yang ketiga, yaitu spiritual rohani. Jadi di sini ada kalimat menjadi tidak sabar. Kenapa? Karena jarang beribadah, kurang bersyukur, berpikir negatif. Sikit-sikit aku ini udah tua, mungkin ini, mungkin itu. Itu kenapa? Karena spiritual rohaninya terganggu, yaitu kenapa jarang beribadah. Lalu yang kedua, tidak tabah dalam menerima kondisi penuaannya, karena menua, karena harus memakai alat bantu. Yang ketiga, kurang mau berbagi dengan orang lain. Selalu menunjukkan super powernya dan menganggap diri selalu benar. Jadi inilah yang terjadi ketika ada lansia. Kondisi dan permasalahan lanjut usia ini yang terjadi. Jadi jangan sampai kita ada lansia di sekitaran kita ini terjadi. Kenapa? Itu karena kita juga, karena ketidakpedulian kita terhadap lansia tersebut. Jadi Bu, mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Intinya lansia adalah kita yang akan datang. Jadi jangan sampai kita menelantarkan yang namanya lansia. Ketika kita lantarkan lansia atau orang tua kita yang sudah lansia, maka bisa juga terjadi kepada kita, yaitu kita ditelantarkan oleh anak kita. Jangan sampai itu terjadi. Oke ibu-ibu, terima kasih. Harapan kita jaga lansia di rumah. Manfaatkanlah sepanjang umurnya, kita gunakanlah dia, kita bahagiakanlah dia, temani dia berbicara, temani dia dalam beraktivitas dan lain sebagainya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.